Shalom warga kerajaan. Mulai bulan pertama kita berbicara tentang restoring the relationship. Seringkali kita berpikir penyakit itu cuma cancer, pneumonia. Tetapi kita lihat pemulihan atau kesembuhan hubungan itu lebih penting. Bulan Februari kita bicara tentang forgiving offenses. Yaitu melepaskan pengampunan untuk ketersinggungan. Cuma tersinggung. Susah saudaraku, manusia ini lidahnya itu ada di tempat basah. Karena itu seringkali kepleset begitulah. Tetapi bulan ini, bulan Maret kita bicara tentang reconciliation. Saya mau tunjukkan tentang the beauty of reconciliation. Kita melihat bagaimana Kain dan Habel, Kain membunuh adiknya dan adiknya minta yaitu pembalasan dendam. Tetapi kita sampai kepada patriark ini sekarang, yaitu Yakub dan Esau. Kita tahu bagaimana Esau mengancam untuk membunuh Yakub. Dan seperti saya sampaikan, time doesn't heal. Waktu tidak menyembuhkan, nanti beres-beres sendiri, tidak bisa. Karena itu kita melihat bagaimana memaafkan, mengampuni, tidak bisa jarak jauh. Harus ketemu. Dan sekarang waktu untuk Yakub menghadapi Esau. Dan dia saya dengar, Esau datang dengan penuh amarah dengan 400 tentara. Apa yang dimiliki Yakub? Yakub punya anak buah lah, tapi dia adalah gembala. Ya, paling punya pedang kan. Situ punya pedang, punya tombak, perisai. Dan dia tahu betapa bencinya Esau kepada dia. Di mana Esau sekarang? Esau itu disebut Edom. Tetapi juga ada keturunannya. Sebab dia menikahi Mahalat. Yaitu adik daripada Nebayot. Dan yaitu keturunan bangsa Arab. Karena itu bangsa Arab yang sekarang bahkan ada yang nyebut diri Palestina. Dan saudara lihat apa yang terjadi sekarang. Yakub disebut Israel. Tetapi dalam Kejadian 33 kita melihat ada satu perubahan Yakub ketika Fatsal sebelumnya dia bertemu dengan Tuhan. Dia bertemu dengan the Prince of Peace dan dia dirubah namanya dari Yakub kepada Israel. Dan saat itu pada waktu firman Tuhan mengatakan dia berjalan di depan. Tadinya dia belakang sih pengecut ini. Ketika istrinya semua anak-anaknya domba kambingnya sudah menyeberang. Dia di belakang. Disitulah dia bertemu Tuhan. If you are alone right now, Tuhan is dealing with you. Dan kemudian saudaraku terjadi yang luar biasa. Mereka saling berpelukan. Dia pikir kepalanya akan dipancung. Atau mungkin dia ditombak. Ya. Karena dia melakukan hal yang tidak perlu dia lakukan. Tuhan sudah menentukan bahwa yang bungsu akan jadi tuan daripada yang sulung. Tetapi dia mendapatkan dengan cara yang tidak baik. Dan ketika dia dipeluk, di dekat pertangis-tangisan mereka. Kemudian dilihat bagaimana Yakub sujud dan kemudian istri dan anaknya sujud pada Esau. Saya kira ini perlu dipertahankan, yaitu menghargai senior. Yang sudah tidak ada sekarang karena egalitarian dari Amerika. Dan kita lihat dalam wakil kerajaan, kita menghargai yang lebih tua dan senior. Firman Tuhan mengatakan ketika dia memberikan persembahan pada Esau, Esau menolaknya. Dia berkata, adikku, aku punya banyak. Dia berkata, aku punya banyak. Sudah cukup adikku. Rekonsiliasi terjadi. Tapi dia berkata, Yakub berkata, aku memiliki segalanya. Kita lihat perbedaan di sini. Berkat gold class dengan silver class. Berkat yang diberikan kepada Yakub oleh orang tuanya membuat dia memiliki segalanya. Saya berdoa, tentang the beauty of reconciliation. Ketika rekonsiliasi yang datang adalah berkat, yang adalah fulfillment dan kembali yang sudah rusak ini dijalin kembali. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Shalom. 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 Ada sukacita di tempat ini. Mari Bapak Ibu lambaikan tangan saudara, berikan tepuk tangan paling meriah buat Tuhan kita yang hebat. Haleluya. Kita bersyukur buat hari ini. Kita boleh datang ke hadirat Tuhan. Kita boleh meninggikan Dia. Kita boleh memasyurkan namanya. Mari persiapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Bapa di surga, terima kasih kami bersyukur Tuhan. Buat anugerah-Mu, buat kemurahan-Mu, buat cinta-Mu bagi kami.
Hari ini kami boleh ada. Semua karena anugerah-Mu bagi kami. Semua karena cinta-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mengucap syukur, kami menyerahkan hidup kami di dalam tangan Tuhan. Bila hari ini Tuhan kami boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kami boleh menikmati hadirat Tuhan. Kami percaya hadirat-Mu yang akan memampukan setiap kami. Hadirat-Mu yang menguatkan setiap kami. Hadirat-Mu yang memberikan jawaban bagi setiap kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami di dalam tangan Tuhan. Bahkan hari ini kami bersepakat dengan hamba-hamba-Mu. Kami memberkati bangsa kami. Kami memberkati negeri kami. Shalom atas Indonesia. Indonesia diberkati Tuhan. Indonesia dianugerahkan kasih-Mu melimpah atas bangsa kami. Kami rindukan Tuhan. Bila setiap lutut bertelut di hadapan-Mu. Semua lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Bagi kemuliaan Allah Bapa. Terima kasih berkati para pemimpin kami. Kiranya roh yang takut akan Tuhan menyertai mereka. Kami juga berdoa Tuhan. Kiranya Tuhan juga melawat kota di mana Tuhan tempatkan kami. Kota Bondowoso. Kiranya berkat ilahi, berkat Allah tercurah atas kota ini. Penduduk di kota ini diberkati Tuhan. Setiap pribadi, setiap keluarga. Kiranya mereka boleh mengenal Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami menyerahkan semua dalam tangan bahkan gereja-Mu di tempat ini. Kami berdoa untuk gembala senior kami. Kami berdoa untuk gembala rayon kami. Bahkan kami berdoa untuk gembala sidang di tempat ini. Para pekerja-Mu, hamba-hamba Tuhan. Setiap jemaat-Mu Tuhan. Tanpa terkecuali. Kiranya Tuhan yang melawat setiap kami. Tuhan senantiasa mencurahkan berkat-Mu dalam kehidupan kami. Membawa kami semakin mengenal Engkau. Membawa kami semakin serupa dengan gambaran-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Kami dedikasikan hidup kami bagi kerajaan-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di tempat ini seperti di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kami bersyukur Tuhan.
berharga di mata-Mu Tuhan. Anugerah-Mu cukup bagiku. Ku berharga di mata-Mu Tuhan. Anugerah-Mu cukup bagiku. Ku berharga di mata-Mu Tuhan. Anugerah-Mu cukup bagiku. Ku berharga di mata-Mu Tuhan. Anugerah-Mu cukup bagiku. Mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Lebih lagi katakan, Kau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. mari bersyukur Tuhan. Anugerah-Mu Kami bersyukur buat kasih setiamu bagi kami. selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Jemaat katakan, Kau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu.
tinggi. Bagimu segala pujian, bagimu segala hormat, bagimu segala kemuliaan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Mari yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Sekali lagi berikan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Dialah yang dahsyat, amin. Dialah yang luar biasa bagi kita. Bersama katakan, tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwa, sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Bersama, hey, Yesus Kaulah Raja dalam hidup, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hey, hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Bersama lebih sungguh katakan, hey. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Hey, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, kuasa berjaya bersama. Hey, hanya Kau Tuhan, hey, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tepuk tangan di atas Tuhan. Haleluya. Dialah yang dahsyat. Amin. Bersama-sama. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, kuasa berjaya. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hey, hanya Kau Tuhan, hey, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Haleluya. Ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Yes. Amin. Haleluya. Berikan tepuk tangan bagi anak kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara percaya bahwa Yesus adalah sumber kekuatan Yes. kita. Amin. Amin. Coba berikan tos dulu, katakan Yesus sumber kekuatanmu. Haleluya. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, oleh kesaksian kita, katakan iblis sudah dikalahkan. iblis dikalahkan, Kuasanya dihancurkan oleh darah anak
domba kami dilayani. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami mau terus menyembah Engkau dalam segala keberadaan kami. Haleluya. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Mencintai Tuhan, berikan tepuk tangan paling meriah bagi Allah kita. Haleluya. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Beri damai dan kesempatan baru. Katakan di setiap musim kehidupan. Setiap musim kehidupan. Waktu kami kuat maupun lemah. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesonaku. Yesus yang mempesona hatiku. Hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesus, katakan karena kasih-Nya, amin. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selama. Mari angkat tanganmu, katakan sekali Yesus. Biarlah ini menjadi ucapan dari hatimu yang paling dalam. Engkau mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh. Engkau berharap, percaya kepada Dia. Ya Tuhan, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau sekali Yesus. Oh sekali ya Tuhan, Kaulah sumber penolong kami Tuhan. Ya tak akan hilang karena kasih-Nya sekarang
dia, sembah sembah dia. Ya lama mari bawa korban syukur di hadapan Tuhan. Korban yang menyenangkan hati Bapa, yaitu hati dan hidupmu. Pada malam hari ini serahkan kepada Tuhan. Haleluya. Sekali Yesus, oh sembah dia. Pastikan kau berjumpa dengan Tuhan malam hari ini. Pastikan kau berjumpa dengan Dia. Oh Rabasya, Dia akan menolong. Dia akan menolongmu, menyembuhkanmu, memulihkanmu, mengangkatmu. Haleluya, Yesus Tuhan. Haleluya. Ya Rabasya, salih Yesus dengan segenap hatimu. Harapanku tak akan hilang, benar Tuhan, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesus, oh Yesusku, ku cinta Kau karena kasih-Nya. Amin. Karena kasih-Nya sekarang ku ada, benar Tuhan. Oh Yesusku, ku cinta Kau. Sekali lagi katakan, karena kasih-Nya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Bersyukur ya Tuhan. Ku cinta Kau selalu. Mari kita beri tepuk tangan paling meriah buat Tuhan kita. Sorak-sorai kemenangan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Kau berikan kami kesempatan demi kesempatan yang baru Tuhan. Kau membuktikan kasih-Mu yang besar bagi kami Tuhan. Dan biarlah kami terus menaruh percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Hidup kami ada di dalam tangan Tuhan. Apapun yang tengah terjadi, Tuhan izinkan terjadi untuk menajamkan kami, untuk membuat kami lebih indah sebagai perabot yang indah di dalam rumah-Mu Tuhan. Terima kasih, bentuk kami terus dengan firman-Mu, sebab hanya firman-Mu Tuhan sumber kebenaran. Firman-Mu yang akan menolong kami, firman-Mu yang akan menyelamatkan kami, firman-Mu Tuhan yang akan mengangkat kami juga Tuhan. Berkati umat-Mu dengan firman-Mu, termasuk hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran-Mu. Sehingga Tuhan, kami benar-benar mendapat berkat di tempat ini. Kami pulang tidak sama pada waktu kami datang. Kami datang dengan tangan yang hampa. Pulang akan membawa berkat yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Berikan kami telinga seorang murid yang mau mendengar firman-Mu dengan baik. Demikian juga hati yang mau Tuhan untuk ditanam sebagai tanah yang subur, dan selanjutnya dalam kehidupan kami sehari-hari kami melakukan firman-Mu sehingga penyertaan dan mujizat Tuhan terus terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih, kami sambut kebenaran firman-Mu yang adalah sebuah rahasia dan kekuatan bagi kami, yang akan Tuhan singkapkan kepada kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang siap untuk mendengar firman Tuhan katakan bersama-sama, amin. Sebelum duduk kasih tos dulu kanan kiri, katakan saya siap diberkati Tuhan. Haleluya, haleluya. Wow saudara ya, shalom semuanya, silakan duduk. Saya bersyukur saudara, kita terus setia kepada Tuhan. Ini adalah sumber anugerah ya kepada kita semuanya. Bahwa kita sudah banyak sekali ditolong Tuhan. Dan hari ini saudara, kita akan menikmati berkat yang nilainya begini saudara. Percaya atau tidak, tapi saya tetap percaya. Nilainya tuh jauh lebih berharga dari emas, perak, permata, dan kekayaan-kekayaan dunia lainnya. Firman Tuhan tuh sangat berharga. Yang setuju katakan, gongsi pacai. Haleluya. Firman Tuhan ini lebih berharga. Saudara beruntung banget saudara. Setiap hari Minggu saudara dengar firman Tuhan, diberitahu, diingatkan, sekalipun itu berupa teguran, ya.
berupa mungkin nasihat yang cukup keras. Namun saya mau bilang itu baik buat kita. Haleluya. Itu menyelamatkan kita, itu menolong kita. Supaya begini saudara, kehidupan kita pada saatnya tidak hancur. Kehidupan kita tidak akan mengalami hal-hal yang justru sangat-sangat merugikan kita. Saya yakin bahwa saya secara pribadi dan keluarga dan dalam pelayanan ya, mengalami sesuatu yang memang bukan secara kebetulan ya. Tema-tema di gereja kita di GBI Rock ini begitu mengena gitu ya. Apapun temanya saya ngalami saudara dari tahun sudah lama ya, masih saya pelayanan di daerah Batam sana. Sampai sekarang ini tuh temanya kok tepat saudara. Tema untuk tahun ini itu sudah disusun tahun lalu. Jadi tidak ada istilah bisik-bisik atau pesan-pesan sponsor. Wah ini pasti ada pesan sponsor. Nah, yang kita sampaikan adalah tema bagaimana terpusat itu gembala senior itu sudah menata tema-tema ini sedemikian rupa di tahun 2025 ini ya. Dan itu dicanangkan atau ditulis ya di tahun 2024. Ini mujizat saudara ya. Ini mujizat. Jadi saya yakin saudara bahwa apapun itu ketika itu berbicara tentang firman Tuhan. Kadang-kadang kan sebagai hamba Tuhan khotbahnya begini saudara. Wah kamu kok ngomongnya tepat, umpamanya saya ngundang hamba Tuhan lain. Kok persis apa yang terjadi. Saya juga sering saudara khotbah di tempat lain. Hamba Tuhan setempat, gembala setempat bilang gini, Pak cocok banget gitu ya saudara. Persis banget, mengena banget. Nah saudara bicara tentang hal ini, saudara-saudara paham benar. Bahwa itu bukan rencana manusia, itu rencana Tuhan. Dan saya sangat yakin ketika saudara dan saya ditegur, itu baik, amin. Itu akan menyelamatkan kita, itu akan menolong kita saudara. Tuhan tidak mau kita tersesat, kemudian Tuhan juga tidak mau kita binasa. Dengan apa? Dengan pola pikir kita sendiri. Dan mari kita menyatukan hati hari ini saudara, untuk benar-benar sesuai pola pikir kita seperti apa yang Tuhan mau. Kita akhirnya sepakat saudara di tempat ini bahwa firman Tuhanlah yang sanggup menyelamatkan kita. Amin. Firman Tuhanlah saudara yang sanggup menolong hidup kita. Tidak ada yang lain saudara. Nah di hari ini saya akan bagikan walking in reconciliation. Atau berjalan dalam rekonsiliasi. Nah kita akan nanti lihat definisi pengertiannya. Namun kita akan baca dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-18. Dan semuanya ini dari Allah. Yang dengan perantaran Kristus telah apa? Mendamaikan kita dengan dirinya. Kita didamaikan bersama dengan Tuhan. Dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhan itu benar-benar ingin menolong kita. Ya, saya pernah bagikan bahwa kita ini dulu seterunya Tuhan. Musuhnya Allah saudara ya. Lawannya Tuhan. Nah kalau kita jadi lawannya Tuhan berarti kita ada di pihak mana? Di pihak musuhnya Allah yaitu iblis. Kita ini jahat saudara. Kita ini bobrok. Apa yang kita lakukan saudara selalu maunya itu hal-hal yang negatif. Hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Tapi bersyukur saudara kita didamaikan di dalam apa saudara? Di dalam Kristus yang mati di kayu salib. Dia berkorban buat kita supaya Allah dengan kita damai. Kalau kita damai dengan Allah saudara, yang terjadi begini saudara. Dia akan menyelamatkan kita. Amin. Dia akan menolong kita. Bahkan bukan hanya itu saja saudara. Dia juga akan mengangkat kita. Haleluya. Dia akan juga mempercayakan kita hal-hal yang besar. Hal-hal yang tanpa kita duga saudara. Saudara seringkali saya sebagai hamba Tuhan juga sama kehidupan saudara seperti yang lain gitu ya. Saya kadang-kadang naik sepeda gitu ya saudara ya. Nah satu kali saudara saya ketemu dengan seorang bapak ibu naik sepeda, dia jualan kelapa yang masih utuh, masih ada serabutnya gitu saudara. Waktu saya lewat saudara, saya lihat, kasihan banget nih orang saudara. Naik sepeda ontel, jelek sepedanya, kemudian di pinggir jalan dia makan dengan anaknya yang masih kecil saudara. Dan saya lihat, mereka lahap sekali makan. Maaf saudara, mereka kumal sekali. Waktu saya lewat, saya sempat tengok, saya lewat dikit,
Roh Kudus ingatkan saya. Berhenti, kamu bantu dia. Kamu kasih sesuatu kepada dia. Saya tidak sebut jumlah uangnya, saudara tidak perlu tahu ya. Nah, saya akhirnya kembali saudara. Waduh, saya nangis waktu itu lihat bapak itu. Tuhan, kok masih ada orang-orang seperti ini? Saudara, anaknya kasihan banget makan gini, saudara. Wih, tapi kok enak banget makannya, saudara. Saya sendiri, waduh, bahagia banget mereka makan yang begitu luar biasa, sederhananya tapi makannya enak. Kita seringkali makan berlimpah, saudara, tapi tetap merasa kekurangan. Nah, itu bahaya, saudara. Nah, saya hanya bisa sebatas membantu seperti itu saja, menolong hanya sesaat, saudara. Nah, ini perbandingan kita dengan Tuhan. Tuhan itu bukan hanya sebatas menolong kita, bukan sebatas hanya menyelamatkan kita sesaat, tapi dia, saudara, akan mempercayakan kita, akan juga mengangkat kita, saudara. Makanya Ahok pernah bilang begini, saudara. Untuk menolong orang-orang miskin yang ada di Jakarta atau di seluruh Indonesia. Kalau dia tidak jadi pemimpin, dia tidak akan bisa apa-apa, saudara. Makanya kita butuh pemimpin-pemimpin seperti Ahok sebenarnya, saudara. Dan dia statementnya begini, kalau saya jadi pemimpin, saya akan bantu untuk orang-orang seperti ini. Nah, saudara, demikian Tuhan dengan kita, saudara. Tuhan tuh sangat-sangat ingin menolong kita. Percayalah, saudara. Percaya, saudara. Mungkin hari ini kita tersinggung, saudara. Kok firmannya itu tok? Kok saya ditegur terus? Apalagi hari ini berbicara rekonsiliasi. Saudara, Tuhan itu ingin menyelamatkan kita. Amin. Ingin memberkati kita. Bahkan tadi ada istilah beauty reconciliation. Itu terjadi dengan Esau dan Yakub. Bagaimana Esau, saudara, datang ingin membunuh Yakub. Karena sejujurnya Yakub mendapatkan berkat itu dengan cara yang tidak benar. Tadi kan disampaikan begitu, saudara. Nah, tetapi saudara, karena Yakub pulih hubungan dengan Tuhan, dia berekonsiliasi pertama dengan Tuhan. Nanti kita akan lihat, maka saudara, hati daripada Esau itu luluh. Nah, kita akan terus lihat, saudara, apa arti rekonsiliasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Perbuatan memulihkan hubungan persahabatan pada keadaan semula. Seperti semula, itu namanya rekonsiliasi. Perbuatan menyelesaikan perbedaan. Saudara, kita hidup bermasyarakat. Ya, kita hidup, saudara, sebagai keluarga suami istri. Tidak menjamin semuanya bisa langsung jebret, sepakat. Tidak, saudara. Pasti ada perbedaan. Dan perbedaan itu muncul dari mana? Ya muncul dari latar belakang kehidupan kita, latar belakang pendidikan kita, pergaulan kita dulu. Kalau yang menikah, perkumpulan yang cowok beda, perkumpulan yang cewek beda. Sehingga itu membentuk karakternya. Nah, ketika ini disatukan, maka saudara, yang berbeda ini disatukan, itu bukan sesuatu yang gampang. Nah, saudara, Tuhan mau begini, saudara. Kita yang berbeda ini, saudara, kembali harus punya komitmen begini. Bahwa saya harus bisa menerima siapapun dengan keadaan seperti apa yang ada pada dia. Jadi kita tidak bisa menuntut Edi. Kalau di sini memang ilustrasinya paling enak Edi ya. Edi harus sama dengan saya. Edi harus seperti saya. Tidak bisa, saudara. Tidak bisa. Karena Edi ya Edi. Nah, ini akan terjadi begini, saudara. Bisa akan terjadi dipulihkan. Saya menempatkan diri untuk menjadikan firman Tuhan itu sebagai alat pemersatu saya dengan Edi. Yang terjadi banyak begini, dia harus cocok dengan saya. Bukan begini, saudara. Dia harus cocok dengan firman Tuhan. Jadi antara Edi dengan saya, kalau mau bersatu, itu bersatunya di dalam firman Tuhan. Di dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Itu baru bisa nyatu. Kalau saya memaksakan Edi sama dengan saya, tidak akan bisa, saudara. Tapi saya menyamakan dengan firman Tuhan, Edi menyamakan dengan firman Tuhan, itu baru bisa bersatu. Nah, Tuhan mau, saudara, hari ini rekonsiliasinya itu berdasar firman Tuhan. Amin. Saya pernah tanya jemaat di sini, perbuatan memaafkan itu baik enggak, saudara? Baik, mengampuni baik enggak, saudara? Menyapa orang yang memusuhi saudara baik enggak? Oh, sangat baik. Saudara setuju ya? Itu firman Tuhan, saudara.
Jadi kembali lagi kepada firman. Kalau semuanya saudara, seperti tadi saya berbeda dengan Edi. Edi saudara kembali kepada firman, saya kembali kepada firman. Maka ini akan bisa terjadi rekonsiliasi. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Nah saudara, karena apa? Tadi Pak Arifin juga sudah bagikan. The beauty of reconciliation. Apa yang terjadi saudara? Mereka sama-sama diberkati. Esau diberkati dengan berkat yang banyak. Tapi Yakub saudara, karena dia sudah ketemu dengan Tuhan, dia menyatakan, aku memiliki segalanya. Ini namanya gold class. Yakub menerima silver class. Saudara mau diberkati oleh Tuhan? Oh saya mau Pak. Saya mau, angkat tangan pasti saudara. Siapa sih tidak mau diberkati? Tapi tunggu dulu. Apakah engkau berjalan dalam firman Tuhan atau tidak? Sebab hanya firman Tuhan yang sanggup menolong kita. Makanya kadang-kadang saudara, kita ini kok bisa gitu ya, kok bisa sebagai orang percaya, orang yang cinta Tuhan, anak Tuhan, orang Kristen gitu saudara ya. Kok bisa enggak setuju dengan firman Tuhan, piye saudara ya. Kok bisa enggak sepakat, padahal itu jalan keluar yang terbaik saudara. Saya punya saudara sampai saat ini, waduh, diperbaiki enggak mau, ya itulah pilihan hidup. Jalan keluarnya saya sudah berikan jalan keluar. Kamu harus kembali cinta Tuhan. Kamu harus kembali kepada kebenaran. Istrimu yang seperti itu, kamu yang seperti itu akan bisa menyatu di dalam firman Tuhan. Di dalam kebenaran firman Tuhan. Kalau enggak akan bisa. Saudara dan saya harus datang kepada Tuhan. Dan sepakat di sana apa yang firman Tuhan katakan, ya dan amin. Nah saudara, kemudian ada kata yang lain yaitu kata pendamaian. Saya bacakan dalam Efesus pasal 2 ayat 14 sampai yang ke-16. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak, yang telah merubuhkan tembok pemisah yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Dan untuk pendamaian keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib. Dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Jadi saudara, tujuan Allah saudara hadir di muka bumi ini saudara. Untuk mendamaikan kita. Haleluya. Perbedaan itu biasa saudara. Perbedaan itu biasa. Sampai saudara seperti tadi saya bilang, sampai dalam tahap begini. Aku tidak ada masalah kamu hidupmu seperti itu. Yang penting aku cinta Tuhan. Saudara juga ada yang bilang, Pak, tidak bisa saya hidup seperti itu. Nah Tuhan mau kita hidup seperti itu. Hidup dalam pendamaian. Ya, menerima orang apa adanya. Saya tahu, saya sadar saya ada kelemahan saudara. Tapi saya bersyukur saudara menerima saya apa adanya. Tinggal yang saya lakukan begini. Jika ada hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ya, dendam itu baik apa tidak saudara? Sangat tidak baik. Sepakat ya. Ini saya kembalikan dulu koridornya saudara ya, ke firman Tuhan. Kalau saudara sepakat, ayo lakukan. Ya, ayo lakukan saudara. Marah-marah itu baik enggak? Tidak baik. Setuju ya? Marah boleh, marah-marah tidak boleh. Nanti ada ayatnya saya bagikan. Kalau saudara sepakat dengan firman Tuhan, itu yang benar gitu saudara. Tapi ada banyak orang saudara, wah firman Tuhan ini terlalu murah buat saya. Padahal saudara, itu justru punya nilai yang saya katakan begini saudara. Sangat tinggi nilainya. Kalau saudara lakukan, saudara akan dapat beauty reconciliation, berkat yang luar biasa. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Nah, pendamaian, apa arti kata pendamaian? Pendamaian adalah pemulihan hubungan yang semula terputus antara manusia dan Allah akibat dosa. Karena Allah itu suci dan manusia berdosa, pastilah manusia bersalah. Namun selalu melalui kematian Kristus di atas kayu salib, Allah memulihkan hubungan itu. Nah saudara, di sini kita melihat bahwa ternyata begini saudara, saya punya pasal. Tuhan itu tidak pernah salah. Yang setuju katakan yes. Tuhan itu tidak akan pernah salah. Absolutely, dialah kebenaran saudara. Kok Tuhan izinkan saya sakit? Ingat saudara, Tuhan tidak memberi kita sakit. Yang menyebabkan kita sakit, kita sendiri saudara. Tuhan tidak pernah memberi sesuatu yang jelek buat kita. Catat baik-baik. Kalaupun itu terjadi, itu namanya diizinkan Tuhan.
dan koma saudara, itu untuk apa? Kebaikan kita. Ketika kita menghadapi umpamanya sakit yang tidak kunjung sembuh, tujuan Tuhan cuma satu, untuk supaya kita ada rekonsiliasi dengan Tuhan. Amin. Sangat gampang Tuhan untuk menyembuhkan kita, saudara. Sangat gampang. Ya, hanya seperti membalikkan telapak tangan gini. Sembuh, saudara. Tapi kenapa itu tidak terjadi? Allah punya tujuan yang jauh lebih daripada hanya sekedar menyembuhkan sakitmu. Dia ingin memulihkan, merekonsiliasi hatimu. Haleluya, itu jauh lebih penting saudara. Makanya Pak Arifin tadi bilang saudara, kan cancer itu sesuatu yang mungkin kalau orang sembuh tuh senang banget saudara. Tapi ketika seseorang mengalami rekonsiliasi, itu sukacitanya melebihi dari engkau sembuh dari sakitmu. Sakit jasmanimu. Nah ini Tuhan kan ngajarkan yang baik-baik ya saudara ya, setuju ya. Makanya saya bilang begini saudara, kemarin Cohen sampaikan sesuatu yang luar biasa juga waktu dia khotbah sini. Dan saya bilang saya tidak ada pesan sponsor sama Cohen. Tidak ada saudara. Nah siapapun yang menyampaikan firman, kalau dia bersumber daripada Roh Kudus, pasti isinya sama. Haleluya, tepuk tangan buat Tuhan kita. Nah, dengan siapa kita harus berdamai? Ini urutannya saudara. Yang pertama dengan Tuhan tadi kita sudah bahas. Yang kedua itu dengan diri sendiri. Kita harus berdamai juga dengan diri sendiri. Kita menerima siapa diri kita. Kita terlahir dari suku apa yang tidak bisa kita memilih saudara. Tanggal lahir kita, mungkin orang bilang, oh tanggal kamu tanggal sial. Gitu ada saudara ya. Oh kita lahir di tempat di mana, di status sosial seperti apa. Itu kita harus berdamai dengan itu. Kalau tidak saudara, saudara tidak akan pernah mengalami kemajuan. Makanya saudara itu berdamai dengan diri sendiri saudara, itu sangat penting saudara. Saudara ingat ya, Pak Roni Daud, oh di sini ada namanya Pak Roni ya. Sama Pak Sugi, welcome ya. Oh ada juga Wawan, selamat datang dari Dili ya. Wawan lama-lama saya lihat seperti Pak Arifin ya. Nah saudara, Pak Roni Daud itu kan orangnya pendek saudara. Wah dia sudah berdamai dengan diri sendiri saudara. Berdamai dengan sendiri, sekalipun dia diejek-ejek gitu saudara. Tidak ada masalah, kenapa? Dia tahu siapa dia, bahwa dia berharga di mata Tuhan. Dia sempurna di mata Tuhan. Kesempurnaan bukan hanya soal fisik. Bukan soal fisik, tapi kesempurnaan bagaimana penerimaan hidup saudara dengan diri saudara sendiri. Saya juga saudara kalah jauh gantengnya dengan Tom Cruise saudara. Apalagi dengan Pak Raymond, wah jauh saya. Jauh saya saudara, jauh. Apakah saya iri dengan Pak Raymond? Enggak saudara, saya cukup dengan diri saya sendiri. Ya, saya cukup dengan diri saya sendiri saudara. Dan saya puas. Karena saya diciptakan begini ada tujuannya saudara. Coba saya seganteng Pak Daniel Trioga saudara. Wah orang mungkin sungkan datang ke saya saudara. Kok pendeta ganteng-ganteng gini datang ke pujer ke desa gitu saudara. Umpamanya saudara ya. Wah beda nanti. Semua orang tuh diciptakan ada tujuannya. Siap Kowanco? Haleluya. Kowanco nih pede saudara dengan rambutnya yang tidak ada. Itu ada tujuannya saudara ya. Kalau dia nginjil saudara, orang pada takut. Makanya Kowanco ini bagusnya saudara dikasih di tempat ada kolekte itu Kowanco. Sambil lihatkan ini. Ayo persembahan. Bercanda ya saudara ya. Nah itu berdamai dengan diri sendiri. Nah yang ketiga adalah rekonsiliasi atau berdamai dengan orang lain. Ini penting kita lakukan saudara sebagai anak-anak Tuhan. Ya kita harus siap memposisikan diri kita saudara. Menerima orang apa adanya. Ya dia itu seperti itu. Kok enak Pak, dia yang salah. Ini bukan masalah enak atau tidak enak. Ini berbicara kebenaran. Saudara mau diberkati enggak? Atau mengalami enak atau berkat silver tadi saudara. Kalau saya mau mengalami berkat yang wholeness, keseluruhan saudara. Bukan berkat silver saudara. Kita berdamai harus dengan orang saudara. Karena kita setiap hari berdampingan saudara. Makanya begini saudara. Kadang-kadang kan kita terlalu benci sama seseorang saudara. Kemudian kita menaruh dendam kepada seseorang. Saudara dunia ini kecil saudara.
Saya pindah dari Batam datang ke Bondowoso, saudara. Saya ketemu orang-orang yang dulu ketemu di Batam, saudara. Sampai orang tuh bilang begini, dunia ini kecil Pak ya, kok bisa ketemu Pak ya? Ya itu saudara. Dan saudara pasti ketemu dia lagi, saudara ya. Kok bisa? Nah kita harus bisa berdamai dalam arti begini saudara. Saudara rugi kalau saudara memusuhi orang. Saudara rugi kalau dendam sama orang. Pasti saudara akan bisa ketemu dengan orang itu. Dan pasti saudara ada kaitannya nanti saudara. Ada kaitannya nanti. Pasti saudara. Siapa tahu dia sudah yang memusuhi saudara, yang saudara musuhi, yang jahat kepada saudara. Itu sudah jadi pendeta besar umpamanya saudara. Loh kok bisa? Dia kan jahat dulu. Dia kan nyakiti saya, kejam banget. Tapi kok dia bisa jadi pendeta besar? Dia bertobat loh saudara. Makanya statementnya begini, bukan soal benar atau salah, tapi respon kita. Orang jahat kepada saudara, kemudian dia bertobat, itu sama dengan kita yang dulu seterunya Tuhan. Terus bertobat sama seperti Yakub yang dulu pernah lakukan kesalahan. Dia dapat berkat yang luar biasa. Itu bisa terjadi loh saudara. Makanya saudara kita bisa berdamai dengan semua orang. Amin. Jadi jangan terus hidup di dalam permusuhan, apalagi dalam dendam. Tapi di sini semuanya enggak ada. Sini semuanya baik-baik. Coba toleh kanan kiri. Kalau senyum wajahnya saudara, itu orangnya baik. Haleluya. Ya takut enggak senyum, akhirnya semuanya senyum. Tapi itulah firman Tuhan. Amin. Nah, saya akan bagikan 3 hal dengan cepat saudara. How to walk in reconciliation. Bagaimana kita berjalan dalam rekonsiliasi. Ini langkah-langkah praktis sebenarnya yang ada dalam firman Tuhan. Yang kembali saudara, Tuhan mengingatkan kita saudara. Untuk rekonsiliasi, beauty rekonsiliasi itu terjadi dalam kehidupan kita. Berkat Tuhan mengalir, kita sehat. Amin. Hidup kita lapang saudara, tidak ada ganjelan. Wah itu luar biasa saudara. Dan itu benar-benar menyelamatkan kita. Katakan bersama saya, menyelamatkan saya. Nah yang pertama itu adalah hindari perdebatan dan perselisihan. Hindari saudara. Roma pasal 12 ayat 18. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Tadi Pak Arifin sempat statementnya begini saudara. Bukan untuk menyelesaikan nanti selesai dengan sendirinya. Ini beda saudara. Nah kenapa orang terlalu menjadi bertolak belakang saudara. Karena dia bertahan dengan pendapatnya sendiri. Bukan dengan firman Tuhan. Kalau saudara dan saya hari ini berbeda itu biasa saudara, biasa. Tapi kalau kita menyatukan seperti saya dengan Edi, kita sepakat bahwa firman Tuhan kita junjung tinggi dan itu kebenaran. Maka yang berbeda itu bisa dipertemukan. Bukan kebenarannya saya atau kebenarannya Edi, Pak Edi, tetapi kebenaran firman Tuhan. Nah, yang saya maksud di sini adalah hindari perdebatan dan perselisihan. Kalau ada masalah besar, dikecilkan. Kalau masalah kecil, ditiadakan. Jangan dibesar-besarkan, saudara. Ya, jangan di blow up. Makanya saudara Pak Arifin tadi bilang, aduh persoalan sepele, hanya tersinggung saja. Hanya tersinggung, belum sampai digores-gores, mencucukkan darah, saudara. Kok sudah ngamuknya seperti itu, marahnya seperti itu, tersinggungnya seperti itu, saudara. Ini kan namanya Kristen kanak-kanak, saudara. Nah, saudara, banyak memang yang akan terjadi, saudara. Ke depan juga kita mungkin hari-hari ini, saudara, ngalami goncangan itu biasa, saudara, biasa-biasa. Tapi saudara kita harus bisa menjadi pendamai. Amin. Kalau ada orang datang kepada saya umpamanya saudara. Saya harus bilang, apa kata firman Tuhan, bukan apa kata saya loh. Firman Tuhan bilang begini, ngampuni. Kok enggak setuju kayaknya nih. Haleluya, halo? Salah enggak saya saudara? Enggak saudara. Saudara mungkin setuju, Pak ini yang benar Pak. Pak Paul, mumpung enggak ada namanya Pak Paul sini ya. Kalau Pak Yohanes ada. Pak Paul bilang, Pak, saya yang benar Pak.
Saya yang benar Pak. Dan saya harus bersikap seperti ini kepada dia. Padahal itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Padahal Tuhan menyuruh kita menjadi pendamai. Pelayanan pendamaian. Saudara senang kan dengan nasihat-nasihat seperti itu? Oh iya, itu memang orangnya seperti itu. Tambah lagi dikejar, dikompori saudara. Ya, gas melon 3 kilogram. Berikutnya datang lagi saudara, dipakai gas yang 10 kilogram atau 12 kilogram. Tambah dikompori lagi saudara. Nah saudara, ini yang bahaya. Ayo kita hindari perdebatan. Arahkan kembali siapapun yang datang kepada saudara. Ayo, ini loh firman Tuhan yang benar loh ini. Ini yang harus dijalani, bukan pendapat saya. Saya sebagai hamba Tuhan atau sebagai pendeta juga manusia gitu saudara. Kadang punya emosi ya. Pendeta juga saudara bisa emosi sesaat marah. Tapi saya tidak mau pakai itu saudara. Saya harus pakai firman Tuhan. Supaya apa saudara? Supaya menghindari perdebatan. Ya. Ingat, bukan soal benar atau salah. Saudara yang benar bisa menjadi orang yang salah. Kalau respon saudara salah. Orang yang salah kepada saudara, kalau dia berespon yang salah, tetap orang salah. Tapi orang yang salah kepada saudara, dia berespon yang benar. Seperti halnya Yakub tadi. Dia pulih hubungan dengan Tuhan. Hatinya saudara bersih. Kemudian dia lakukan firman Tuhan. Justru dia yang diberkati oleh Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Nah saudara, 2 Korintus pasal 13 ayat 11 katakan demikian. Terima kasih ya. Sudah diganti. Fitri. Nah, akhirnya saudara-saudaraku bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku sehati sepikirlah kamu dan hiduplah damai. Dalam damai sejahtera, maka Allah sumber kasih karunia dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Saudara, Rasul Paulus saudara sebagai seorang yang dulunya hidupnya tidak karu-karuan. Pembunuh, penjahat. Ingat, latar belakang Paulus itu bukan baik-baik saja saudara. Bukan baik-baik saja. Tapi dia ketemu dengan Tuhan saudara. Dia menghidupi firman Tuhan. Hidupnya dipulihkan oleh Tuhan. Dan apa yang terjadi saudara? Dia bisa menasehati orang. Dan nasihatnya itu diterima dengan baik. Karena apa saudara? Yang dia nasihati kepada orang itu sejalan dengan perbuatannya. Kadang-kadang kan banyak hamba Tuhan, saya juga harus menjaga saudara. Apa yang keluar dari mulut saya sesuai dengan firman Tuhan. Tapi perlakuan tingkah saya tidak sesuai dengan firman Tuhan. Itu bukan bahaya saudara. Tapi bahaya. Sangat berbahaya buat saya saudara. Makanya ada istilah begini saudara, action speak louder than the word. Saudara bisa nasihatin orang, tapi daya tangkap atau daya serap orang itu bergantung juga kepada tindakan kita atau perbuatan kita. Kalau perbuatan saudara sejalan dengan apa yang saudara nasihatkan kepada orang, orang pasti hormat kepada saudara. Angkat topi, benar apa yang kamu bilang. Tapi kalau kamu menasihati orang sedang kamu tidak melakukannya, saudara, itu rata-rata orang bilang begini, ngomong tok ini, saudara. Ya, omong doang, ya bahasa Jakartanya ya, Pak Tommy ya. Nah, saudara, saya jarang ketemu Pak Tommy, akan sebut. Maaf. Nah, saudara, jadi ayo saudara, Tuhan mau kita sehati sepikir dengan firman Tuhan. Selaras hidup kita dengan firman Tuhan. Hiduplah dalam damai sejahtera. Wow, dunia ini butuh ketenangan, dunia ini butuh kedamaian saudara. Ya, kalau sudah ada damai dalam rumah tangga, wah keren banget ya. Saya lihat saudara Pak Johan sama istrinya damai-damai aja tuh. Adem-adem ya saudara ya. Wah ini keren banget gitu saudara ya. Nah saudara, ayo kita mulai punya pola pikir sesuai dengan firman Tuhan. Nah yang kedua, cepat saja. Jangan biarkan konflik sampai berlarut-larut. Ini yang Pak Arifin bilang tadi. Jangan dibilang, oh nanti selesai sendiri kok. Tapi saudara hatinya masih dongkol saudara ya. Atau ada yang begini, oh saya sudah selesai. Tapi koma Pak, saya masih sakit hati. Nah ini saudara belum beres namanya. Nah saya baca dulu 1 Petrus 3:11. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusaha mendapatkannya.
Jadi saudara, untuk hidup damai ini diusahakan. Diusahakan saudara. Kalau ada orang baik sama kita baik sama orang itu wajar banget kan. Nah maksud firman Tuhan itu begini saudara. Kalau ada orang yang tidak baik sama kita, apa yang kita perbuat? Ini tanda tanya buat kita. Apakah kita tetap berbuat baik sama dia saudara? Oh karena dia menyenangkan saya, sering kasih kado gitu saudara ya. Kemarin saudara saya dapat buket, lumayan banyak tante ya. Istri saya ucapkan terima kasih, ada nama-namanya saudara di bawahnya. Waduh, terima kasih, terima kasih. Saudara, wajar kalau kita berterima kasih dengan orang-orang seperti ini. Tapi bisa enggak kita saudara berbuat baik dengan orang yang jahat sama kita? Tetap senyum, tetap ramah saudara. Saya sering kali bilang saudara, waktu kami ke Bali sama Pak Darius ya, ada Cehong, ada siapa lagi? Oh Pak Daniel sama Ciserli saudara. Zero anger. Ini harus dilatih terus. Saya itu nyantol banget firman Tuhan yang disampaikan oleh Pastor Kong Hee dari City Harvest di Singapura saudara. Nyantol banget. Apa sih maksud Tuhan kok zero anger? Tuhan saudara mengajarkan untuk kita hidup damai. Ada orang membenci kita, kita balik harus membalas dengan kebaikan, dengan senyum, murah hati saudara ya. Saudara kalau lihat saya dulu enggak seperti sekarang saudara. Karena saya lagi sudah berproses. Saya sudah saudara mengalami Tuhan dan saya mengalami segalanya saudara. Jangan sampai begini saudara, saudara sampai hancur-hancuran baru ngerti gitu kan. Saudara sudah mengalami dampak-dampak yang negatif baru saudara, ya Tuhan aku baru ngerti. Nah, itu namanya wasting time, buang-buang waktu saudara. Mulai hari ini ketika saudara dan saya dengar firman Tuhan, balas yang baik dengan baik. Tapi jangan lupa, balas yang jahat dengan yang baik. Amin. Kok enggak setuju sih? Halo? Tepuk tangan dong buat Tuhan kita, haleluya. Nah itu yang Tuhan mau, berusahalah untuk mendapatkannya. Karena apa? Kita seringkali menerima apa yang tidak kita sanggup untuk lakukan. Tapi bilang Tuhan, ayo lakukan itu, berusahalah kamu, berusaha terus. Efesus pasal 4 ayat yang ke-26 sampai yang ke-27. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Ayat 27 kita baca sama-sama, 23. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Sebab dalam kondisi marah, dalam kondisi yang terus marah-marah. Tidak padam, besok masih disimpan, lusa masih disimpan. Itulah kesempatan iblis untuk menghancurkan kita. Sikap kita mulai aneh, saudara. Gaya hidup kita mulai berubah. Tidak ada pemberesan sama sekali. Bahkan saudara, orang yang dalam posisi seperti ini, dia pasti melakukan banyak kesalahan. Dan dibalik semuanya itu, ada namanya penunggang kuda hitam, saudara ya. Yang selalu saudara ingin menjatuhkan kita. Kalau kita kecewa dia tepuk tangan saudara. Kalau kita putus asa saudara. Kita mundur dia tepuk tangan saudara. Itu yang iblis lakukan. Setiap hari dia gempur kita saudara. Itu harus sadari ya. Artinya begini, ukurannya begini. Kalau saudara sudah bertindak salah. Saudara sudah tidak bisa memaafkan. Saudara sudah jadi masuk perangkap iblis. Sudah masuk dalam perangkap iblis. Itu yang terjadi. Saudara. Makanya hati-hati. Ya saya kan bilang kalau perbuatan jahat, Alkitab juga bilang, itu kita lakukan terus itu melahirkan dosa. Kalau dosa sudah matang, siapapun kita, Yudas saja murid Yesus, 12 antara murid Yesus, itu bisa tidak selamat. Kalau dosa sudah matang, itu melahirkan maut. Maut itu apa? Kematian kekal. Tapi hari ini saudara anak-anak Tuhan di sini baik-baik. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Semuanya mau hidup dalam rekonsiliasi ya. Haleluya. Semuanya mau hidup damai saudara ya. Semuanya mau hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Oke lanjut. Yang ketiga terakhir saudara. Menjaga kondisi hati dengan baik. Nah ini yang paling penting saudara ya. Ayo kita jaga kondisi hati kita. Amsal pasal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Hati saudara harus kita jaga, karena dari situ terpancar kehidupan. Saya cepat saja, saya baca ayat berikutnya.
Katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskan. Sebab dari dalam, ya kemudian dari hati orang, ini bersumber dari hati. Timbul apa saudara? Segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, persinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal yang jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Saudara, kalau hati tidak dijaga yang muncul seperti ini, saudara. Saudara mungkin bilang, saya tidak apa-apa. Tapi orang yang lihat itu sudah nampak. Saudara. Saya tidak marah sama dia, tapi mimik saudara beda. Intonasi saudara itu, saya tidak marah sama dia. Tapi sudah intonasi itu jelas-jelas marah, masih sudah tidak ngaku saudara. Itu kan sering kali terjadi. Saya pernah berselisih saudara. Saya tidak marah, tapi saya tanya kok intonasinya seperti itu. Itulah manusia saudara ya, yang selalu ngeles istilahnya ya, tidak mengakui saudara. Nah ayo mari hari ini kita harus perbaiki hati kita. Dengan apa saudara? Tuhan yang hadir dalam hati kita, itu cocok saudara. Tepuk tangan dong. Jangan separuh-separuh tepuk tangannya. Kondisikan hati kita saudara untuk sesuai dengan firman Tuhan. Caranya mengkondisikan seperti apa? Orang yang baru bertobat saudara, itu tidak langsung jadi baik. Ya, Mas Kris umpamanya saudara ya. Bertobat. Lahir baru. Apakah dia langsung hidupnya berubah? Tidak saudara, yakin belum. Umpamanya tahun berapa bertobat? 2000 gitu umpamanya saudara. Saya dari SMA Pak sudah bertobat. Nah tahun 2000 itu saudara, apakah dia sudah jadi orang baik langsung? Belum tentu saudara. Tergantung daripada situasi hatinya. Kalau hatinya sudah mau bergerak terus dalam kebenaran firman Tuhan, cepat saudara. Nah makanya caranya adalah kita harus dekat dengan Tuhan. Amin. Saudara, waktu kita nyanyi, waktu kita ibadah tanpa kita sadari, Tuhan tuh sedang mengimpartasikan kasih-Nya kepada kita. Waktu kita menikmati hadirat Tuhan, keserupaan dengan Tuhan itu sedang Tuhan impartasikan kepada kita. Makanya tidak jarang saudara orang yang keras hatinya menangis waktu dia memuji Tuhan. Menangis waktu dia menyembah Tuhan. Karena apa saudara? Disitulah Tuhan sedang memproses dan membentuk hati kita. Itu luar biasa. Itu kedahsyatan firman Tuhan, saudara. Saya punya teman saudara besar, lebih besar dari Kowancu. Mana Kowancu ya? Itu saudara kalau hadirat Tuhan, saudara, waduh nangisnya mewek, saudara kayak anak kecil. Karena dia tersentuh dengan Tuhan. Makanya di sini ayo saudara, ayo izinkan Tuhan beracara dalam kehidupan kita. Amin. Kalau memuji Tuhan, ayo memuji Tuhan. Amin. Kadang-kadang saya heran ya, maaf saudara, ini bukan berbicara tentang gereja lain. Nyanyi lagu Sungai Sukacitamu, harus tunjukkan dong sukacita. Ya ini tidak ada di sini, ini ada di tempat-tempat lain kira-kira gitu saudara. Nyanyi gini, Sungai Sukacitamu, tidak sama sekali tidak senyum. Orang sukacita itu seperti apa saudara? Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Itu yang harus terjadi. Masa gini, sungai, tidak ada sukacitanya. Padahal nyanyinya sukacita saudara, isinya sukacita. Ku menari dan bersuka. Wah, saudara, ini logika ya. Logika. Karena di dalam penyembahan dalam bahasa Ibrani saudara, itu Pak Darius tahu persis, dia ketua RPC. Pemuji di sini. Orang Israel saudara kalau memuji-muji Tuhan itu lompat-lompat saudara. Menengadahkan tangan. Memuji Tuhan saudara sambil berseru menjerit. Ekspresinya ada saudara. Pak yang penting kan hati Pak. Betul saudara hati. Tapi apa yang nampak dalam hati saudara itu menunjukkan sebenarnya siapa saudara. Ini ayat firman Tuhan yang bilang saudara. Saya ragukan saudara, kalau saudara dapat, sekarang kan saudara kalau dapat hadiah itu kan sangat-sangat jarang sekarang ya. Tiba-tiba saudara dikasih hadiah rumah saudara. 2 miliar harganya. Itu Bondowoso sudah keren banget ya. Mewah banget saudara ya. Tiba-tiba aja dikasih saudara.
Saya yakin saudara orang yang dahulunya tidak pernah punya rumah, tidak akan bisa punya rumah, dikasih berkat seperti itu. Dia pasti bilang begini, Pak seumur-umur, Pak sepanjang umur saya sampai saya pensiun, sampai saya mati pun saya tidak akan sanggup beli rumah ini. Karena tidak mungkin. Nah ketika dia dapatkan saudara, saya yakin begini saudara, dia akan cerita banyak orang saudara. Kesaksian di mimbar, saya diberkati Tuhan. Saya diberi hadiah oleh seseorang yang tidak pernah saya duga, gitu saudara ya. Orang yang tidak saya kenal. Saudara bersuka cita, itu disaksikan bukan hanya sekali dua kali seumur hidupnya. Dan wajahnya saudara pasti ceria banget. Pasti saya yakin saudara. Karena apa? Karena dia dapatkan sesuatu yang membuat dia suka cita. Ekspresinya itu ada. Nah sama Tuhan dengan kita, saudara, kita sudah diselamatkan oleh Tuhan, amin. Maksa ekspresi kita biasa-biasa aja. Hari ini yang saudara dapatkan itu melebihi daripada emas, perak, dan permata yang ada. Keselamatan yang saudara terima melebihi daripada segala kekayaan yang ada di dunia ini. Nanti saudara akan bisa bicara begini, benar ya Tuhan, berkat-Mu luar biasa. Apa yang aku dapatkan hari ini nilainya luar biasa. Nah saya tutup dengan terakhir saudara. Saya melatih anak saya saudara, dulu waktu dia masih kecil itu ya ada kerasnya ada tidaknya. Tapi karena untuk kepentingan Tuhan jadi saya cukup keras melatihnya saudara. Karena dulu tidak ada pemain musik saudara. Nah jadi saya suruh dia, kamu harus main keyboard besok. Saudara tahu enggak, dia enggak suka saudara sebenarnya. Tapi saudara dia terpaksa sekali dia di rumah saudara, kebetulan ada keyboard kami. Dia sambil nangis begini, saya waktu lihat tuh aduh kasihan, tapi saya bilang begini, Tuhan tolong Tuhan supaya anakku ini mau melayani, itu saudara tujuan saya. Dia nangis, saudara, tanya istri saya kasihan lihat dia saudara. Tapi saudara beberapa tahun berikutnya, ya hampir 10 tahun lah saudara. Akhirnya dia bilang begini, Pak aku terima kasih Pak sama Papa. Loh kenapa? Aku dulu diperlakukan seperti aku sedih memang. Tapi aku sekarang justru berterima kasih dengan apa yang Papa lakukan dulu kepadaku. Aku jadi bisa Pak. Aku jadi bisa melayani, itu anugerah. Itu anak saya yang bilang, benar saudara, dia bilang begitu saudara. Dan sebagai bukti bahwa dia berterima kasih saudara. Dia bisa memberikan les gratis kepada siapapun. Kalau ada orang mau les kepadaku Pak, aku gratiskan pasti Pak. Nah waktu dia di wisuda beberapa tahun lalu saudara, ada murid-muridnya mengucapkan selamat atas wisudanya. Saudara nanti pada saatnya akan bilang begini kepada Tuhan. Tuhan terima kasih atas proses yang kau alami. Bahkan saudara bisa bilang begini, Tuhan terima kasih untuk dia yang memproses aku seperti ini. Kalau tidak ada si A itu yang jahatin aku tidak akan bisa mendekat kepada. Mungkin aku jadi orang biasa. Karena ada si dia yang begitu jahat sama aku bisa baik. Tapi jangan saudara bilang, itu yang membentuk saya loh. Karena saya jahat kepada dia, saya bangga saya jahat. Enggak ada gitu saudara, jangan. Saudara setiap dosa itu ada konsekuensi, pasti saudara. Dan saya percaya saudara, apa yang Tuhan mau bagikan hari ini, saudara akan nanti lihat ke depan. Tuhan aku bersyukur dengan firman-Mu yang mengajarkan. Mungkin itu menegur aku, keras kepada aku. Tapi itu akan baik. Saudara akan lihat dan saudara akan bersyukur kepada Tuhan. Kita bangkit berdiri bersama-sama dan kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan lakukan atau pujikan pujian tadi. Ya minta tolong untuk perjamuan disiapkan hari ini saudara. Haleluya, haleluya. Ya sekali Yesus selamanya Yesus. Saya yakin saudara bahwa ini adalah ketika firman itu yang Tuhan beritakan. Ya ini kan bukan secara kebetulan, tidak ada yang setting-setting, tidak ada saudara. Ini settingnya sudah tahun lalu. Kalau tahun lalu di setting, dia tidak akan tahu, manusia tidak akan tahu hari ini, tapi Tuhan yang tahu. Nah ketika itu benar-benar mengena, kita harus bersyukur dong. Tuhan ingin memperbaiki kita loh. Kalau kita tidak pernah diajar oleh Tuhan, berarti Tuhan tidak ngasih kita. Maka itu pastikan saudara hari ini adalah orang-orang yang dikasih Tuhan. Haleluya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesus, oh
cinta Kau selamanya. Musik tetap pujikan pujian ini. Mari sejenak saudara, sebelum kita masuk perjamuan kudus, ingat saudara, ini bukan rutinitas, ini bukan kebiasaan gereja, bukan saudara. Tapi ini adalah bagian ibadah kita kepada Tuhan. Sebab di dalam perjamuan kudus ini, Tuhan ingin mengingatkan kembali perjanjian yang Tuhan ikatkan bagi kita. Di mana Yesus berkorban buat kita, harga dirinya Dia berikan. Turun dari tempat yang maha tinggi ke tempat yang paling rendah di muka bumi ini. Menjadi seorang hamba. Karena kasihnya kepada kita. Dan puji Tuhan saudara, Tuhan terus ingin membentuk kita, mempercayakan kita banyak hal. Dan hari ini kita belajar tentang rekonsiliasi. Tuhan mau kita mengalami beauty reconciliation, yaitu keindahan di dalam rekonsiliasi. Ada berkat yang mengalir. Kami siapkan hati kami Tuhan. Dan bertepatan hari ini dengan perjamuan kudus. Sebelum kami masuk perjamuan, kami mau bereskan dulu jika kami berdosa terhadap orang lain. Dan jika ada orang yang bersalah kepada kami melepaskan juga pengampunan. Sehingga kami layak untuk menghadap atau berada dalam tahta kasih karunia. Sebab hari ini kami melihat dengan mata iman, kami satu meja, satu hidangan dengan Tuhan di dalam tempat kudus-Mu. Dan Kau siap memberkati kami. Terima kasih Bapa. Layakkan kami semuanya, baik yang melayani maupun yang dilayani, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu untuk menerima roti dan anggur dalam segala keadaan. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai, dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun. Yang sudah menerima roti dan anggur, kita bangkit berdiri bersama-sama yuk. Supaya yang melayani pembagian anggur melihat saudara yang belum mendapatkannya. Dia beri hidup, Dia beri dan kesempatan yang baru. Sekali Yesus selamanya, harapanku tak akan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Dalam segala keadaan, amin. Mari kita nikmati pujian ini ya. Kita bukan hanya sekedar nyanyi tanpa menikmati pujian. Ya, dengan hatimu tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan di siang. Ya Tuhan, di setiap musim kehidupan. Amin. Waktu ku kuat maupun lemah. Ya, terima kasih Tuhan. Tetap Yesus yang mempesona hatiku. Ya, Dia beri damai dan kesempatan. Katakan sekali Yesus, sekali Yesus selamanya. Yesus harapanku karena kasih-Nya sekarang ku ada. Ya Tuhan, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Mari angkat roti di tangan kanan kita saudara.
musik tetap pujikan pujian ini. Kami bersyukur kami terus ada di dalam rencana Tuhan. Kau tidak akan pernah meninggalkan kami. Seringkali kami lemah, kami berjalan sendiri, kami tidak hidup di dalam firman-Mu. Namun Engkau tetap Tuhan, ingin dan rindu dan terus memperbaiki kehidupan kami. Kami bersyukur dan bangga punya Allah yang luar biasa. Dan melalui perjamuan kudus ini Tuhan, kembali Tuhan ingatkan kami, siapa diri kami sebenarnya. Kami tidak ada apa-apanya tanpa Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, biar kami memaknai perjamuan kudus ini dengan benar Tuhan. Saudara dengar firman Tuhan, malam waktu Yesus disalib, Dia mengambil roti dan memecah-mecahkannya. Dan Dia berkata, ini adalah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagimu, dan perbuatlah setiap kali engkau mengingat akan daku. Percayakah saudara bahwa roti di tangan kanan kita adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Makan bersama-sama dalam nama Yesus. Mari angkat cawanmu. Terima kasih Bapa. Darah itu tercurah menjadi titik balik kami untuk menjadi anak Allah. Sebab darah itu adalah meterai bagi kami. Bahkan bukan hanya itu saja, Tuhan mengangkat kami dan selanjutnya akan mempercayakan kami banyak hal. Terima kasih untuk kesempatan demi kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Sampai detik ini Tuhan, selalu ada kesempatan. Tuhan Yesus baik. Dan biarlah ketika kami menikmati darah, anggur perjamuan ini adalah darah-Mu Tuhan. Kami diingatkan kembali bahwa kami satu DNA dengan Tuhan. Engkau penuh kasih, kami juga penuh dengan kasih. Engkau pemurah, kami juga akan menjadi orang yang pemurah. Engkau rela mengampuni sampai titik terakhir Engkau disalib. Engkau tetap melepaskan perkataan pengampunan. Kata-kata yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kami pun akan melakukan hal yang sama. Sebab darah itu berbicara tentang DNA. DNA kami adalah DNA kerajaan Allah. Setelah itu Dia mengambil cawan dan mengucap syukur dan Dia berkata, ini adalah cawan perjanjian baru yang dicurahkan bagimu, dan perbuatlah setiap kali engkau mengingat akan daku. Percayakah saudara bahwa cawan pengucapan syukur di tangan kanan kita adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Minum bersama-sama dalam nama Yesus. Mari taruh cawanmu dan kita buka tangan di hadapan Tuhan. Sejenak kita mengucap syukur saudara. Percaya apapun yang terjadi, Tuhan pasti punya rencana-rencana besar. Jangan mau dituduh oleh iblis, jangan mau ditipu oleh iblis. Sebab di dalam kasih karunia masih ada kesempatan-kesempatan besar. Masih Tuhan akan percayakan hal-hal yang besar dalam kehidupanmu. Ora basyara baralala bara sebadia, haleluya. Oh, Yesus, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Ya Ramasyanamo. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Biarlah Roh Kudus terus menerjemahkan lebih dan lebih lagi. Lidah bibir hamba-Mu ini terbatas Tuhan. Pikiran kami terbatas juga untuk menyampaikan kebenaran firman. Namun firman-Mu akan terus hadir dalam hati kami. Bukan hanya di tempat ini, tempat pekerjaan, sepulang kami dari tempat ini, dalam rumah tangga kami, dalam kehidupan kami sehari-hari yang akan menolong kami. Terima kasih Bapa. Kami mau berjalan terus dalam rekonsiliasi. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Saudara, sebelum kita persembahan, ya kita akan mengadakan penyerahan anak terlebih dahulu. Silakan, sekarang namanya bukan Ko Ming Ming ya, Bapak Ming Ming. Ya. Silakan ayo ke depan di sini, di mimbar di atas ya. Sama Ibu Liana. Wah, sudah jadi Bapak Ibu. Saudara biasakan ya kalau suami istri
Dulunya bujang dipanggil seenaknya gitu. Tapi kalau sudah punya anak, suami istri, kita panggil bapak ya. Oke, terima kasih ya. Ya, puji Tuhan saudara, anugerah sudah diberikan kepada Tuhan ya. Oleh Tuhan kepada keluarga bapak. Nama Indonesianya aja ya. Nama Chinese-nya aja ya, Pak Ming Ming ya. Nanti kentara nanti saudara, nama Indonesianya nih. Dan Ibu Liana, satu anak yang cantik ya. Kemarin ada Ciseli bilang, aku pengen loh. Nah saudara, kita akan sama-sama menyerahkan kepada Tuhan ya. Sehingga anak ini akan bertumbuh dalam jasmani dan rohani yang sehat juga jasmaninya, sehat juga rohaninya. Kita akan berdoa. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama yuk. Kita akan bersama-sama memberkati anak ini. Bapa, atas nama gembala dan seluruh jemaat di tempat ini, kami bersama-sama berdoa di hadapan Tuhan untuk anak kami Eleanor Tuhan. Biarlah anak yang sudah hadir di tengah-tengah keluarga dan rumah tangga Bapak Ming Ming dan Ibu Liana, yang Tuhan sudah anugerahkan dengan begitu rupa melalui banyak proses, dia boleh sehat, boleh kuat. Kami yakin Tuhan ada perlindungan darah Yesus yang akan membungkusnya Tuhan. Dihindarkan dari segala bentuk kuasa-kuasa jahat dalam bentuk penyakit, dalam bentuk serangan apapun Tuhan. Dan mulai hari ini ketika dia diserahkan kepada Tuhan, ada covering daripada Tuhan yang akan melindungi. Bahkan malaikat Tuhan yang terbaik akan mengawal, menjaga, melindungi dia dari segala panah api si jahat apapun Tuhan. Dan dia akan bertumbuh dalam jasmani yang sehat, yang sempurna. Bertumbuh juga dalam takut akan Tuhan, sehingga rohaninya juga akan terpelihara. Bahkan bukan hanya itu saja, masa depan yang terbaik terindah mulai sejak dini. Engkau sudah merancangkannya, Engkau sudah menyediakan yang terbaik Tuhan untuk masa depannya Tuhan. Dan aku berdoa pengurapan baru turun atas Eleanor dalam nama Tuhan Yesus. Akan bertumbuh sempurna di dalam nama Tuhan Yesus. Berkat generasi, berkat Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub menjadi bagian kehidupan. Berkati juga para orang tua Tuhan dengan Pak Ming Ming Tuhan dalam nama Yesus. Demikian juga Tuhan dengan Liana. Mereka akan menjadi orang tua yang hidup dalam takut akan Tuhan, yang membawa generasi-generasi yang akan terlahir dari kehidupan mereka menjadi generasi yang cinta Tuhan. Terima kasih berkat anugerah di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tepuk tangan dong. Haleluya. Silakan duduk kembali ya. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, kita akan lanjut ya. Tiap minggu pertama saya merasa terus terbeban untuk sebagai gembala berdoa, karena minggu pertama di tiap bulan kita mengembalikan juga persepuluhan. Ingat ya, kalau Bu Bendahara bilang, Pak itu bukan memberi Pak. Balik miliknya Tuhan gitu saudara ya. Ya kita mengembalikan, dan saya selalu ingatkan ya, saya kembali bacakan supaya nyantol saudara. Maliki pasal 3 ayat 10, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Nah saudara, jadi kalaupun hari ini saudara tidak siap, saudara bisa, karena ini kan zaman modern saudara ya, lewat transfer, QRIS dan lain-lain. Tapi QRIS belum ada ya. Maaf Pak Daniel. Saya harus ke bank kayaknya sama Bu Hakim ya. Ya saudara, tapi kita akan berdoa ya bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapak, kami menyiapkan untuk mengembalikan persepuluhan dan juga menabur untuk pekerjaan Tuhan. Inilah kami yang mau Tuhan hidup dalam pengucapan syukur. Apa yang kami terima semua berasal daripada Tuhan. Tidak ada yang bisa kami banggakan. Kami menerima pekerjaan usaha apapun jenis pekerjaannya. Itu pun semuanya oleh karena anugerah Tuhan. Biarlah kami terus menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih, mungkin persembahan kami tidak seberapa, namun ketika kami memberi dengan hati, maka nilainya akan jauh lebih luar biasa. Terpujilah namamu. Berkati umatmu, pekerjaan mereka, bisnis, usaha, rumah tangga, pendidikan anak-anak kami diberkati oleh Tuhan. Masa depan anak-anak kami juga, masa depan seluruh rumah tangga di tempat ini akan baik adanya. Amin, amin. Bahkan Tuhan, mereka akan menerima melampaui daripada apa yang dapat mereka doakan dan harapkan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan saudara untuk
menabur dan mengembalikan persepuluhan. Amin. Tuhan Yesus berkati. Selamat menabur dan selamat mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Kita menari buat Tuhan, ayo. Haleluya. Woo. Haleluya, tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa.
pahlawan kecil. Ya, ayo. Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita. Siapakah lawan? Anak-anak yang luar biasa. Aku pahlawan kecil. Ayo para orang tua dampingi yuk. Kurang sini sayang, ayo. Sebelah sini. Yang di bangku juga Syoli, Tirsa, ayo. Tidak ada aku. Pintar-pintar semuanya. Ayo Greven. Malu-malu ya, ayo sini. Tuhan, Angel. Siapakah lawan kita? Sekali lagi. Aku pahlawan kecil. Yesus panglimaku. Tuhan di pihak kita. Siapakah lawan kita? Katakan tidak ada. Mari sekalian kita bangkit berdiri dan nanti sekalian ditutup kita akan berdoa buat anak-anak kita. Arahkan tangan kita untuk memberkati generasi di tempat ini. Bapa, biarlah mereka terus dididik dalam kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan akan mengantar mereka punya masa depan yang luar biasa. Sebab firman Tuhan akan berjalan di depan mereka sebagai penerobos dan ada kemuliaan Tuhan. Membackup mereka di barisan belakang mereka. Apapun yang dikerjakan oleh anak-anakmu dibuat Tuhan berhasil. Pendidikan mereka, kecerdasan, hikmat turun atas kehidupan mereka Bapa. Mereka hidup dalam takut akan Tuhan, menghormati orang tua, menghormati pemimpin-pemimpin dan otoritas yang ada di atas mereka. Termasuk guru-guru di sekolah mereka Bapa. Mereka dididik Tuhan menurut kebenaran firman Tuhan. Amin. Terima kasih kami berkati anak-anak kami dengan berkat generasi. Yaitu berkat Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub menjadi bagian kehidupan anak-anak kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan bersama-sama, amin. Kembali duduk, kita akan selesaikan ibadah kita hari ini. Haleluya. Mari saudara kita bangkit berdiri. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan angkat kedua belah tanganmu. Terima anugerah daripada Tuhan. Pulanglah dalam damai dan sukacita, dalam rekonsiliasi yang Tuhan inginkan dalam kehidupanmu. Sehingga hidupmu penuh dengan mujizat. Hidupmu akan mengalami beauty reconciliation. Berkat Tuhan mengalir atas rumah tangga, atas bisnis, atas usaha, atas studi, atas pekerjaanmu. Dan terima berkat ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.